Konnichiwa. Oke, siang ini kita akan membahas tentang perubahan bentuk T ditambahi I desu ka. Apakah boleh? Atau lagi temo tewa ikemasen. Tidak boleh. Perubahan T tambahi T wa ikemasen. Tidak boleh. Nah, atau T imas. T imas dalam hal ini menjelaskan tentang seperti contoh kekong site imas, sedang menikah. Yang dimaksud sedang menikah itu mereka sudah menikah tapi belum cerai, jadinya te imas, mereka sudah masih menikah. Nah, te imas ini banyak sekali tentang penjelasannya. Nanti saya akan jelaskan mengenai te imas sedang melakukan dengan te imas saat mereka menikah. Nah, karena setelah menikah bisa disebut dengan te imas karena mereka belum menikah. Kalau udah cerai ya rikong te imas, kalau udah bercerai. Nah, perubahan-perubahan seperti itu nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut pelan-pelan. Siap. Kata kerja bentuk temo I desu ka atau boleh. Ini adalah ungkapan untuk meminta izin. Contohnya seperti ini ya. Shashin o totemo ii desu ka? Boleh mengambil foto. Nah, cara menjawab untuk mempermohon izin dengan ekspresi di atas adalah contohnya seperti ini ya. Koko de tabako sutemo ii desu ka? Boleh merokok di sini? Jawabannya, sutemo ii desu yo. Ya, boleh merokok. Kalau suami tidak boleh, sumimasen, chotto nodo ga itai desu kara. Maaf, tidak boleh sebab kerongkongan sakit. Nah, untuk menjawab versi yang kedua, koko de tabako sutemo ii desu ka? Koko de tabako sutemo ii desu ka? Boleh merokok di sini? Sutemo ii desu yo. Sutemo ii desu yo. Ya, boleh merokok. Kalau semuanya tidak boleh, iye sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Iye sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Tidak boleh merokok sebab dilarang merokok. Nah, untuk selanjutnya kata kerja bentuk tewa ikemasen atau tidak boleh. Ekspresi ini menunjukkan arti larangan. Contohnya seperti ini ya. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Tidak boleh merokok di sini sebab dilarang merokok. Nah, ekspresi ini tidak dapat dipakai oleh bawahan terhadap atasan. Maksudnya seperti ini. Kalau seumpamanya kalian tuh melarang bos, jangan memakai kata-kata yang kurang bagus, harusnya lebih sopan lagi. Ini tuh untuk orang atasan, untuk bawahan. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Kalau semuanya untuk memberikan penjelasan kepada si bos ya, depannya dikasih seperti ini. Sumimasen enggak? Atau shitsure shimasu. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Depannya dikasih sumimasen enggak atau shitsure shimasu sacho atau bos. Nah, untuk perubahan yang ketiga, kata kerja bentuk T terus imas. Kalau yang kemarin penjelasannya T imas itu sedang melakukan sesuatu. Tapi T imas sedang makan. Sampo site imas sedang berjalan-jalan. Kangga ete imas sedang berpikir.
itu adalah sedang melakukan sesuatu. Nah, bentuk T imas kali ini tentang menjelaskan seseorang tersebut sedang menjalani sesuatu. Contohnya seperti ini. Watashi wa kekkon shite imasu. Saya telah menikah. Watashi wa kekkon shite imasu. Yang dimaksud kekkon shite imasu itu mereka menikah, sudah menikah dan masih menikah, tapi belum cerai. Makanya bisa dibilang dengan kalimat kekkon shite imasu, sedang menikah. Memang mereka sedang menikah, sudah menikah, tapi karena masih berjalan pernikahan mereka, jadi disebut shite imasu. Saya telah menikah. Contoh lagi, watashi wa Tanaka-san o shite imasu. Watashi wa Tanaka-san o shite imasu. Saya kenal dengan saudara Tanaka. Dia mengenal, dia tidak lupa, amnesia, jadinya dia itu shite imasu, mengenal saudara Tanaka. Contoh lagi, watashi wa kamera o motte imasu. Watashi wa kamera o motte imasu. Saya mempunyai kamera. Dimaksud motte imasu, sedang mempunyai, maksudnya seperti ini. Kamera o motte imasu. Saya mempunyai kamera. Karena kameranya belum dijual, makanya kamera motte imasu. Saya masih mempunyai kamera. Seperti itu. Contoh selanjutnya, watashi wa Osaka ni sunde imasu. Watashi wa Osaka ni sunde imasu. Saya tinggal di Osaka. Dimaksud sunde imasu, masih tinggal di Osaka, karena dia masih tinggal di sana. Kalau sama dia sudah tidak di Osaka, sunde imasu ta, dia sudah tidak lagi tinggal di sana. Makanya karena dia masih tinggal di sana, disebutnya watashi wa Osaka ni sunde imasu. Seperti itu contoh-contohnya. Nah, untuk semuanya, untuk contoh selanjutnya adalah shakusho no denwa bango shite imasu ka? Shakusho no denwa bango shite imasu ka? Apakah tahu nomor telepon wali kota? Hai, shite imasu. Hai, shite imasu. Ya, tahu. Kalau semuanya jawabannya negatif, iye shirimasen. Iye shirimasen. Tidak tahu. Nah, untuk yang kedua, untuk menunjukkan perbuatan dari kebiasaan. Aktif yang sama yang berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, atau pekerjaan dan status. Contohnya seperti ini ya, untuk penjelasannya. Jika saudara itu IMC wa komputer softo sukute imasu. IMC wa komputer softo sukute imasu. IMC memproduksi perangkat lunak komputer. Nah, pabrik IMC itu memproduksi software komputer hampir berjalan terus-menerus. Nah, karena pabrik IMC itu masih memproduksi software komputer, makanya disebutnya sukute imasu, sedang membuat. Nah, tapi itu masih berjalan terus hari ini dan akan datang, makanya disebut IMC wa produk komputer softo sukute imasu. IMC memproduksi perangkat lunak komputer. Contoh lagi, supade nampura o utte imasu. Supade nampura o utte imasu. Di pasar swalayan dijual kecap ikan. Karena masih menjual kecap ikan hari ini dan akan datang, makanya utte imasu, sedang menjual. Padahal aslinya itu, artinya itu di pasar swalayan dijual kecap asin. Nah, contoh selanjutnya, imoto wa daikaku de benkyou shite imasu.
Imoto wa daigaku de benkyou shite imasu. Adik perempuan saya kuliah di universitas. Karena dia masih belajar di universitas, makanya benkyou shite imasu. Maksudnya benkyou shite imasu itu tidak sedang belajar di sana. Maksudnya itu ini berkelanjutan, bukan hanya sebentar. Benar belajar, tapi berkelanjutan. Hari ini belajar, besoknya juga belajar. Makanya dibentuknya benkyou shite imasu. Adik perempuan saya kuliah di universitas. Nah, untuk yang keempat, kata benda ni ditambahi kata kerja. Partikel ni digunakan bersama dengan kata kerja seperti hairimasu, suarimasu, norimasu, noborimasu, tsukimasu. Kemudian menunjukkan hasil melakukan aksi dan tempat subjek berada. Contohnya seperti ini ya. Koko ni haite wa ikemasen. Koko ni haite wa ikemasen. Tidak boleh masuk ke sini. Koko ni suwatte mo ii desu ka? Koko ni suwatte mo ii desu ka? Bolehkah duduk di sini? Contohnya lagi. Kyoto eki kara 16番のバスに乗ってください。京都駅から16番のバスに乗ってください。Silakan naik bus nomor 16 dari stasiun Kyoto. Silakan naik bus nomor 16 dari stasiun Kyoto. Untuk selanjutnya nomor 5. Kata benda ni, kata benda yang kedua ditambah partikel o, kata kerja. Nah, partikel ini menunjukkan tempat kata benda kedua berada. Kata benda pertama akibat dari melakukan aksi. Contohnya, koko ni kuruma o tomatte kudasai. Koko ni kuruma o tomatte kudasai. Hentikan mobil di sini. Koko ni kuruma o tomatte kudasai. Hentikan mobil di sini. Nah, untuk yang selanjutnya lagi, koko ni jusho kaite kudasai. Koko ni jusho kaite kudasai. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa digunakan dalam pembuatan kalimat bahasa Jepang. Nah, karena saya sudah menjelaskan temo ii desu ka, shite wa ikemasen, te imasu, dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakannya untuk membuat sebuah kalimat. Contoh-contoh yang gampang sekali itu jika kalian seperti ingin mengambil sesuatu. Contohnya, temo ii desu ka? Borupen o totemo ii desu ka? Bolehkah aku mengambil pen? Gohan o tabete mo ii desu ka? Bolehkah makan? Pokoknya perubahan bentuk te kamu tambahi ii desu ka? Bentuk te ii desu ka? Sampo shite mo ii desu ka? Bolehkah untuk jalan-jalan? Kalau semuanya kalian ingin pergi ke Jepang, Nihon he itte mo ii desu ka? Kalian minta izin ingin pergi ke Jepang, seperti itu. Gampang sekali. Kalau semuanya tewa ikemasan, tidak boleh. Tewa ikemasan, tidak boleh. Nah, gunakan kalimat-kalimat seperti itu agar kalian lebih berlancar dalam bahasa Jepang. Nggak usah takut salah. Kalau semuanya langsung pintar, itu robot, karena semuanya instalan. Tapi kalau manusia harus belajar dari kesalahan. Nah, lama-lama belajar, nanti kalian akan tahu sendiri hasilnya. Oke? Jangan lupa bikin sakubung, bikin suatu karangan, bikin ini, bikin itu, kata-kata kalimat satu dikit. Nanti lama-lama kalian nanti akan menguasai banyak kalimat. Nggak cuma teori, kalian harus praktek menulis. Temo ii desu ka? Tabako shitemo ii desu ka? Gohan o tabete mo ii desu ka? Kuruma o notte mo ii desu ka? Gitu itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau kalian udah bisa menguasai pelan-pelan, nanti kalian akan menguasai semua kata-kata partikel yang kalian pelajari. Oke, nggak usah takut salah. Selalu belajar. Nggak usah takut. Nggak usah malu. Kalau malu ya nggak bakal malah malu-maluin nanti kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang. Oke. Yoku benkyou shite kudasai. Sayonara, jamata. Bye-bye.
Ulang sekali lagi ya. Halo, konnichiwa. Oke, siang ini kita akan membahas tentang perubahan bentuk T ditambahi I desu ka. Apakah boleh? Atau lagi temo tewa ikemasen. Tidak boleh. Perubahan T tambahi T wa ikemasen. Tidak boleh. Nah, atau T imas. T imas dalam hal ini menjelaskan tentang seperti contoh kekong site imas sedang menikah. Yang dimaksud sedang menikah itu mereka sudah menikah tapi belum cerai, jadinya te imas, mereka sudah masih menikah. Nah, te imas ini banyak sekali tentang penjelasannya. Nanti saya akan jelaskan mengenai te imas sedang melakukan dengan te imas saat mereka menikah. Nah, karena setelah menikah bisa disebut dengan te imas karena mereka belum menikah. Kalau udah cerai ya rikong te imas, kalau udah bercerai. Nah, perubahan-perubahan seperti itu nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut pelan-pelan. Siap. Kata kerja bentuk temo I desu ka atau boleh. Ini adalah ungkapan untuk meminta izin. Contohnya seperti ini ya. Shashin o totemo ii desu ka? Boleh mengambil foto. Nah, cara menjawab untuk mempermohon izin dengan ekspresi di atas adalah contohnya seperti ini ya. Koko de tabako sutemo ii desu ka? Boleh merokok di sini? Jawabannya, sutemo ii desu yo. Ya, boleh merokok. Kalau suami tidak boleh, sumimasen, chotto nodo ga itai desu kara. Maaf, tidak boleh sebab kerongkongan sakit. Nah, untuk menjawab versi yang kedua, koko de tabako sutemo ii desu ka? Koko de tabako sutemo ii desu ka? Boleh merokok di sini? Sutemo ii desu yo. Sutemo ii desu yo. Ya, boleh merokok. Kalau semuanya tidak boleh, iye sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Iye sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Tidak boleh merokok sebab dilarang merokok. Nah, untuk selanjutnya kata kerja bentuk tewa ikemasen atau tidak boleh. Ekspresi ini menunjukkan arti larangan. Contohnya seperti ini ya. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Tidak boleh merokok di sini sebab dilarang merokok. Nah, ekspresi ini tidak dapat dipakai oleh bawahan terhadap atasan. Maksudnya seperti ini. Kalau seumpamanya kalian tuh melarang bos, jangan memakai kata-kata yang kurang bagus, harusnya lebih sopan lagi. Ini tuh untuk orang atasan, untuk bawahan. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Kalau semuanya untuk memberikan penjelasan kepada si bos ya, depannya dikasih seperti ini. Sumimasen enggak? Atau shitsuresimasu. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Depannya dikasih sumimasen enggak atau shitsuresimasu sacho atau bos. Nah, untuk perubahan yang ketiga, kata kerja bentuk T terus imas. Kalau yang kemarin penjelasannya T imas itu sedang melakukan sesuatu. Tabete imas, sedang makan. Sampo shite imas, sedang berjalan-jalan. Kanggaete imas, sedang berpikir.
itu adalah sedang melakukan sesuatu. Nah, bentuk T imas kali ini tentang menjelaskan seseorang tersebut sedang menjalani sesuatu. Contohnya seperti ini. Watashi wa kekkon shite imasu. Saya telah menikah. Watashi wa kekkon shite imasu. Yang dimaksud kekkon shite imasu itu mereka menikah, sudah menikah dan masih menikah, tapi belum cerai. Makanya bisa dibilang dengan kalimat kekkon shite imasu, sedang menikah. Memang mereka sedang menikah, sudah menikah, tapi karena masih berjalan pernikahan mereka, jadi disebut shite imasu. Saya telah menikah. Contoh lagi, watashi wa Tanaka-san o shite imasu. Watashi wa Tanaka-san o shite imasu. Saya kenal dengan saudara Tanaka. Dia mengenal, dia tidak lupa, amnesia, jadinya dia itu shite imasu, mengenal saudara Tanaka. Contoh lagi, watashi wa kamera o motte imasu. Watashi wa kamera o motte imasu. Saya mempunyai kamera. Dimaksud motte imasu, sedang mempunyai, maksudnya seperti ini. Kamera o motte imasu. Saya mempunyai kamera. Karena kameranya belum dijual, makanya kamera o motte imasu. Saya masih mempunyai kamera. Seperti itu. Contoh selanjutnya, watashi wa Osaka ni sunde imasu. Watashi wa Osaka ni sunde imasu. Saya tinggal di Osaka. Dimaksud sunde imasu, masih tinggal di Osaka, karena dia masih tinggal di sana. Kalau sama dia sudah tidak di Osaka, sunde imasta, dia sudah tidak lagi tinggal di sana. Makanya karena dia masih tinggal di sana, disebutnya watashi wa Osaka ni sunde imasu. Seperti itu contoh-contohnya. Nah, untuk semuanya, untuk contoh selanjutnya adalah shakusho no denwa bango shite imasu ka? Shakusho no denwa bango shite imasu ka? Apakah tahu nomor telepon wali kota? Hai, shite imasu. Hai, shite imasu. Ya, tahu. Kalau semuanya jawabannya negatif, iye shirimasen. Iye shirimasen. Tidak tahu. Nah, untuk yang kedua, untuk menunjukkan perbuatan dari kebiasaan. Arti yang sama yang berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, atau pekerjaan dan status. Contohnya seperti ini ya, untuk penjelasannya. Jika saudara itu IMC wa komputer softo sukute imasu. IMC wa komputer softo sukute imasu. IMC memproduksi perangkat lunak komputer. Nah, pabrik IMC itu memproduksi software komputer hampir berjalan terus-menerus. Nah, karena pabrik IMC itu masih memproduksi software komputer, makanya disebutnya sukute imasu, sedang membuat. Nah, tapi itu masih berjalan terus hari ini dan akan datang, makanya disebut IMC wa produk komputer softo sukute imasu. IMC memproduksi perangkat lunak komputer. Contoh lagi, supade nanpura o utte imasu. Supade nanpura o utte imasu. Di pasar swalayan dijual kecap ikan. Karena masih menjual kecap ikan hari ini dan akan datang, makanya utte imasu, sedang menjual. Padahal aslinya itu, artinya itu di pasar swalayan dijual kecap asin. Nah, contoh selanjutnya, imoto wa daikaku de benkyou shite imasu.
Imoto wa daigaku de benkyou shite imasu. Adik perempuan saya kuliah di universitas. Karena dia masih belajar di universitas, makanya benkyou shite imasu. Maksudnya benkyou shite imasu itu tidak sedang belajar di sana. Maksudnya itu ini berkelanjutan, bukan hanya sebentar. Benar belajar, tapi berkelanjutan. Hari ini belajar, besoknya juga belajar. Makanya dibentuknya benkyou shite imasu. Adik perempuan saya kuliah di universitas. Nah, untuk yang keempat, kata benda ni ditambahi kata kerja. Partikel ni digunakan bersama dengan kata kerja seperti hairimasu, suarimasu, norimasu, noborimasu, tsukimasu. Kemudian menunjukkan hasil melakukan aksi dan tempat subjek berada. Contohnya seperti ini ya. Koko ni haite wa ikemasen. Koko ni haite wa ikemasen. Tidak boleh masuk ke sini. Koko ni suwatte mo ii desu ka? Koko ni suwatte mo ii desu ka? Bolehkah duduk di sini? Contohnya lagi. Kyoto eki kara 16番のバスに乗ってください。京都駅から16番のバスに乗ってください。Silakan naik bus nomor 16 dari stasiun Kyoto. Silakan naik bus nomor 16 dari stasiun Kyoto. Untuk selanjutnya nomor 5. Kata benda ni. Kata benda yang kedua ditambah partikel o, kata kerja. Nah, partikel ini menunjukkan tempat kata benda kedua berada. Kata benda pertama akibat dari melakukan aksi. Contohnya, koko ni kuruma o tomatte kudasai. Koko ni kuruma o tomatte kudasai. Hentikan mobil di sini. Koko ni kuruma o tomatte kudasai. Hentikan mobil di sini. Nah, untuk yang selanjutnya lagi. Koko ni jusho kaite kudasai. Koko ni jusho kaite kudasai. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa digunakan dalam pembuatan kalimat bahasa Jepang. Nah, karena saya sudah menjelaskan temo ii desu ka, shite wa ikemasen, te imasu, dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakannya untuk membuat sebuah kalimat. Contoh-contoh yang gampang sekali itu jika kalian seperti ingin mengambil sesuatu. Contohnya, temo ii desu ka? Boru peno atau temo ii desu ka? Bolehkah aku mengambil pen? Gohan o tabete mo ii desu ka? Bolehkah makan? Pokoknya perubahan bentuk te kamu tambahi ii desu ka? Bentuk te ii desu ka? Sampo shite mo ii desu ka? Bolehkah untuk jalan-jalan? Kalau semuanya kalian ingin pergi ke Jepang, Nihon e itte mo ii desu ka? Kalian minta izin ingin pergi ke Jepang, seperti itu. Gampang sekali. Kalau semuanya tewa ikemasan, tidak boleh. Tewa ikemasan, tidak boleh. Nah, gunakan kalimat-kalimat seperti itu agar kalian lebih berlancar dalam bahasa Jepang. Nggak usah takut salah. Kalau semuanya langsung pintar, itu robot, karena semuanya instalan. Tapi kalau manusia harus belajar dari kesalahan. Nah, lama-lama belajar, nanti kalian akan tahu sendiri hasilnya. Oke? Jangan lupa bikin sakubung. Bikin suatu karangan. Bikin ini, bikin itu, kata-kata kalimat. Satu, dikit. Nanti lama-lama, kalian nanti akan menguasai banyak kalimat. Nggak cuma teori, kalian harus praktek menulis. Temo ii desu ka? Tabako shitemo ii desu ka? Gohan o tabete mo ii desu ka? Kuruma o notte mo ii desu ka? Gitu itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau kalian udah bisa menguasai pelan-pelan, nanti kalian akan menguasai semua kata-kata praktikal yang kalian pelajari. Oke, nggak usah takut salah. Selalu belajar. Nggak usah takut. Nggak usah malu. Kalau malu ya nggak bakal malah malu-maluin nanti kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang. Oke. Yoku benkyou shite kudasai. Sayonara, jamata. Bye-bye.
lagi ya. Oke. Ulang sekali lagi ya. Halo, konnichiwa. Oke, siang ini kita akan membahas tentang perubahan bentuk T ditambahi I desu ka. Apakah boleh? Atau lagi temo tewa ikemasen. Tidak boleh. Perubahan T tambahi T wa ikemasen. Tidak boleh. Nah, atau T imas. T imas dalam hal ini menjelaskan tentang seperti contoh kekong site imas, sedang menikah. Yang dimaksud sedang menikah itu mereka sudah menikah tapi belum cerai, jadinya te imas, mereka sudah masih menikah. Nah, te imas ini banyak sekali tentang penjelasannya. Nanti saya akan jelaskan mengenai te imas sedang melakukan dengan te imas saat mereka menikah. Nah, karena setelah menikah bisa disebut dengan te imas karena mereka belum menikah. Kalau udah cerai ya rikong te imas, sudah bercerai. Nah, perubahan-perubahan seperti itu nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut pelan-pelan. Siap. Kata kerja bentuk temo I desu ka atau boleh. Ini adalah ungkapan untuk meminta izin. Contohnya seperti ini ya. Shashin o totemo ii desu ka? Boleh mengambil foto. Nah, cara menjawab untuk mempermohon izin dengan ekspresi di atas adalah contohnya seperti ini ya. Koko de tabako sutemo ii desu ka? Boleh merokok di sini? Jawabannya, sutemo ii desu yo. Ya, boleh merokok. Kalau suami tidak boleh, sumimasen, chotto nodo ga itai desu kara. Maaf, tidak boleh sebab kerongkongan sakit. Nah, untuk menjawab versi yang kedua, koko de tabako sutemo ii desu ka? Koko de tabako sutemo ii desu ka? Boleh merokok di sini? Sutemo ii desu yo. Sutemo ii desu yo. Ya, boleh merokok. Kalau semuanya tidak boleh, iie sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Iie sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Tidak boleh merokok sebab dilarang merokok. Nah, untuk selanjutnya kata kerja bentuk tewa ikemasen atau tidak boleh. Ekspresi ini menunjukkan arti larangan. Contohnya seperti ini ya. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Tidak boleh merokok di sini sebab dilarang merokok. Nah, ekspresi ini tidak dapat dipakai oleh bawahan terhadap atasan. Maksudnya seperti ini. Kalau seumpamanya kalian tuh melarang bos, jangan memakai kata-kata yang kurang bagus, harusnya lebih sopan lagi. Ini tuh untuk orang atasan, untuk bawahan. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Kalau semuanya untuk memberikan penjelasan kepada si bos ya, depannya dikasih seperti ini. Sumimasen enggak? Atau shitsure shimasu. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Depannya dikasih sumimasen enggak atau shitsure shimasu sacho atau bos. Nah, untuk perubahan yang ketiga, kata kerja bentuk T terus imas. Kalau yang kemarin penjelasannya te imas itu sedang melakukan sesuatu. Tapi te imas sedang makan. Sampo site imas sedang berjalan-jalan. Kangga te imas
sedang berpikir. Itu adalah sedang melakukan sesuatu. Nah, bentuk T imas kali ini tentang menjelaskan seseorang tersebut sedang menjalani sesuatu. Contohnya seperti ini. Watashi wa kekkon shite imasu. Saya telah menikah. Watashi wa kekkon shite imasu. Yang dimaksud kekkon shite imasu itu mereka menikah, sudah menikah dan masih menikah, tapi belum cerai. Makanya bisa dibilang dengan kalimat kekkon shite imasu, sedang menikah. Memang mereka sedang menikah, sudah menikah, tapi karena masih berjalan pernikahan mereka, jadi disebut shite imasu. Saya telah menikah. Contoh lagi, watashi wa Tanaka-san o shite imasu. Watashi wa Tanaka-san o shite imasu. Saya kenal dengan saudara Tanaka. Dia mengenal, dia tidak lupa, amnesia, jadinya dia itu shite imasu, mengenal saudara Tanaka. Contoh lagi, watashi wa kamera o motte imasu. Watashi wa kamera o motte imasu. Saya mempunyai kamera. Dimaksud motte imasu, sedang mempunyai, maksudnya seperti ini. Kamera o motte imasu. Saya mempunyai kamera. Karena kameranya belum dijual, makanya kamera o motte imasu. Saya masih mempunyai kamera. Seperti itu. Contoh selanjutnya, watashi wa Osaka ni sunde imasu. Watashi wa Osaka ni sunde imasu. Saya tinggal di Osaka. Dimaksud sunde imasu, masih tinggal di Osaka, karena dia masih tinggal di sana. Kalau semuanya dia sudah tidak di Osaka, sunde imasu ta, dia sudah tidak lagi tinggal di sana. Makanya karena dia masih tinggal di sana, disebutnya watashi wa Osaka ni sunde imasu. Seperti itu contoh-contohnya. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah shakusho no denwa bango shite imasu ka? Shakusho no denwa bango shite imasu ka? Apakah tahu nomor telepon wali kota? Hai, shite imasu. Hai, shite imasu. Ya, tahu. Kalau semuanya jawabannya negatif, iye shirimasen. Iye shirimasen. Tidak tahu. Nah, untuk yang kedua, untuk menunjukkan perbuatan dari kebiasaan. Aksi yang sama yang berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, atau pekerjaan dan status. Contohnya seperti ini ya, untuk penjelasannya. Jika saudara itu IMC wa komputer softo sukute imasu. IMC wa komputer softo sukute imasu. IMC memproduksi perangkat lunak komputer. Nah, pabrik IMC itu memproduksi software komputer hampir berjalan terus-menerus. Nah, karena pabrik IMC itu masih memproduksi software komputer, makanya disebutnya sukute imasu, sedang membuat. Nah, tapi itu masih berjalan terus hari ini dan akan datang, makanya disebut IMC wa produk komputer softo sukute imasu. IMC memproduksi perangkat lunak komputer. Contoh lagi, supade nampura o utte imasu. Supade nampura o utte imasu. Di pasar swalayan dijual kecap ikan. Karena masih menjual kecap ikan hari ini dan akan datang, makanya utte imasu, sedang menjual. Padahal aslinya itu artinya itu di pasar swalayan dijual kecap asin. Nah, contoh selanjutnya, imoto wa
daigaku de benkyou shite imasu. Imoto wa daigaku de benkyou shite imasu. Adik perempuan saya kuliah di universitas. Karena dia masih belajar di universitas, makanya benkyou shite imasu. Maksudnya benkyou shite imasu itu tidak sedang belajar di sana. Maksudnya itu ini berkelanjutan, bukan hanya sebentar. Benar belajar, tapi berkelanjutan. Hari ini belajar, besoknya juga belajar. Makanya dibentuknya benkyou shite imasu. Adik perempuan saya kuliah di universitas. Nah, untuk yang keempat, kata benda ni ditambahi kata kerja. Partikel ni digunakan bersama dengan kata kerja seperti hairimasu, suwarimasu, norimasu, noborimasu, tsukimasu. Kemudian menunjukkan hasil melakukan aksi dan tempat subjek berada. Contohnya seperti ini ya. Koko ni haite wa ikemasen. Koko ni haite wa ikemasen. Tidak boleh masuk ke sini. Koko ni suwatte mo ii desu ka? Koko ni suwatte mo ii desu ka? Bolehkah duduk di sini? Contohnya lagi. Kyoto eki kara 16番のバスに乗ってください。京都駅から16番のバスに乗ってください。Silakan naik bus nomor 16 dari stasiun Kyoto. Silakan naik bus nomor 16 dari stasiun Kyoto. Untuk selanjutnya nomor 5. Kata benda ni, kata benda yang kedua ditambah partikel o, kata kerja. Nah, partikel ini menunjukkan tempat kata benda kedua berada. Kata benda pertama akibat dari melakukan aksi. Contohnya, koko ni kuruma o tomatte kudasai. Koko ni kuruma o tomatte kudasai. Hentikan mobil di sini. Koko ni kuruma o tomatte kudasai. Hentikan mobil di sini. Nah, untuk yang selanjutnya lagi. Koko ni jusho kaite kudasai. Koko ni jusho kaite kudasai. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa digunakan dalam pembuatan kalimat bahasa Jepang. Nah, karena saya sudah menjelaskan temo ii desu ka, shite wa ikemasen, te imasu, dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakannya untuk membuat sebuah kalimat. Contoh-contoh yang gampang sekali itu jika kalian seperti ingin mengambil sesuatu. Contohnya, temo ii desu ka? Boru pen o totemo ii desu ka? Bolehkah aku mengambil pen? Gohan o tabete mo ii desu ka? Bolehkah makan? Pokoknya perubahan bentuk te kamu tambahi ii desu ka? Bentuk te ii desu ka? Sampo shite mo ii desu ka? Bolehkah untuk jalan-jalan? Kalau semuanya kalian ingin pergi ke Jepang, Nihon e itte mo ii desu ka? Kalian minta izin ingin pergi ke Jepang, seperti itu. Gampang sekali. Kalau semuanya tewa ikemasan tidak boleh. Tewa ikemasan tidak boleh. Nah, gunakan kalimat-kalimat seperti itu agar kalian lebih berlancar dalam bahasa Jepang. Nggak usah takut salah. Kalau semuanya langsung pintar, itu robot karena semuanya instalan. Tapi kalau manusia harus belajar dari kesalahan. Nah, lama-lama belajar, nanti kalian akan tahu sendiri hasilnya. Oke? Jangan lupa bikin sakubung. Bikin suatu karangan. Bikin ini, bikin itu, kata-kata kalimat satu dikit. Nanti lama-lama kalian nanti akan menguasai banyak kalimat. Nggak cuma teori, kalian harus praktek menulis. Temo ii desu ka? Tabako shitemo ii desu ka? Gohan o tabete mo ii desu ka? Kuruma o notte mo ii desu ka? Gitu itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau kalian udah bisa menguasai pelan-pelan, nanti kalian akan menguasai semua kata-kata praktikal yang kalian pelajari. Oke, nggak usah takut salah. Selalu belajar. Nggak usah takut. Nggak usah malu. Kalau malu ya nggak bakal malah malu-maluin nanti kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang. Oke. Yoku benkyou shite kudasai. Sayonara, jamata. Bye bye.
Oke, siang ini kita akan membahas tentang perubahan bentuk T ditambahi I deska. Apakah boleh? Atau lagi temo tewa ikemasen, tidak boleh. Perubahan T tambahi T wa ikemasen, tidak boleh. Nah, atau T imas. T imas dalam hal ini menjelaskan tentang seperti contoh kekong site imas, sedang menikah. Yang dimaksud sedang menikah itu mereka sudah menikah tapi belum cerai, jadinya T imas, mereka sudah masih menikah. Nah, T imas ini banyak sekali tentang penjelasannya. Nanti saya akan jelaskan mengenai T imas sedang melakukan dengan T imas saat mereka menikah. Nah, karena setelah menikah bisa disebut dengan T imas karena mereka belum menikah. Kalau udah cerai ya rikong T imas, sudah bercerai. Nah, perubahan-perubahan seperti itu nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut pelan-pelan. Siap. Kata kerja bentuk temo I deska atau boleh. Ini adalah ungkapan untuk meminta izin. Contohnya seperti ini ya. Shashin o totemo ii desu ka? Boleh mengambil foto. Nah, cara menjawab untuk mempermohon izin dengan ekspresi di atas adalah contohnya seperti ini ya. Koko de tabako sutemo ii desu ka? Boleh merokok di sini? Jawabannya, sutemo ii desu yo. Ya, boleh merokok. Kalau suami tidak boleh, sumimasen, chotto nodo ga itai desu kara. Maaf, tidak boleh sebab kerongkongan sakit. Nah, untuk menjawab versi yang kedua, koko de tabako sutemo ii desu ka? Koko de tabako sutemo ii desu ka? Boleh merokok di sini? Sutemo ii desu yo. Sutemo ii desu yo. Ya, boleh merokok. Kalau semuanya tidak boleh, iie sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Iie sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Tidak boleh merokok sebab dilarang merokok. Nah, untuk selanjutnya kata kerja bentuk tewa ikemasen atau tidak boleh. Ekspresi ini menunjukkan arti larangan. Contohnya seperti ini ya. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Tidak boleh merokok di sini sebab dilarang merokok. Nah, ekspresi ini tidak dapat dipakai oleh bawahan terhadap atasan. Maksudnya seperti ini. Kalau seumpamanya kalian tuh melarang bos, jangan memakai kata-kata yang kurang bagus, harusnya lebih sopan lagi. Ini tuh untuk orang atasan, untuk bawahan. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Kalau semuanya untuk memberikan penjelasan kepada si bos ya, depannya dikasih seperti ini. Sumimasen enggak? Atau shitsure shimasu. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kin eng desu kara. Depannya dikasih sumimasen enggak atau shitsure shimasu sacho atau bos. Nah, untuk perubahan yang ketiga, kata kerja bentuk T terus imas. Kalau yang kemarin penjelasannya T imas itu sedang melakukan sesuatu. Tapi T imas sedang makan. Sampo site imas sedang berjalan-jalan. Kangga ete imas sedang berpikir. Itu adalah sedang melakukan sesuatu.
Nah, bentuk T imas kali ini tentang menjelaskan seseorang tersebut sedang menjalani sesuatu. Contohnya seperti ini. Watashi wa kekkon shite imasu. Saya telah menikah. Watashi wa kekkon shite imasu. Yang dimaksud kekkon shite imasu itu mereka menikah, sudah menikah dan masih menikah, tapi belum cerai. Makanya bisa dibilang dengan kalimat kekkon shite imasu, sedang menikah. Memang mereka sedang menikah, sudah menikah, tapi karena masih berjalan pernikahan mereka, jadi disebut shite imasu. Saya telah menikah. Contoh lagi, watashi wa Tanaka-san o shite imasu. Watashi wa Tanaka-san o shite imasu. Saya kenal dengan saudara Tanaka. Dia mengenal, dia tidak lupa, amnesia, jadinya dia itu shite imasu, mengenal saudara Tanaka. Contoh lagi, watashi wa kamera o motte imasu. Watashi wa kamera o motte imasu. Saya mempunyai kamera. Dimaksud motte imasu, sedang mempunyai, maksudnya seperti ini. Kamera o motte imasu. Saya mempunyai kamera. Karena kameranya belum dijual, makanya kamera motte imasu. Saya masih mempunyai kamera. Seperti itu. Contoh selanjutnya, watashi wa Osaka ni sunde imasu. Watashi wa Osaka ni sunde imasu. Saya tinggal di Osaka. Dimaksud sunde imasu, masih tinggal di Osaka, karena dia masih tinggal di sana. Kalau semuanya dia sudah tidak di Osaka, sunde imasu ta, dia sudah tidak lagi tinggal di sana. Makanya karena dia masih tinggal di sana, disebutnya watashi wa Osaka ni sunde imasu. Seperti itu contoh-contohnya. Nah, untuk semuanya, untuk contoh selanjutnya adalah shakusho no denwa bango shite imasu ka? Shakusho no denwa bango shite imasu ka? Apakah tahu nomor telepon wali kota? Hai, shite imasu. Hai, shite imasu. Ya, tahu. Kalau semuanya jawabannya negatif, iye shirimasen. Iye shirimasen. Tidak tahu. Nah, untuk yang kedua, untuk menunjukkan perbuatan dari kebiasaan. Aksi yang sama yang berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, atau pekerjaan dan status. Contohnya seperti ini ya, untuk penjelasannya. Jika saudara itu IMC wa komputer softo sukute imasu. IMC wa komputer softo sukute imasu. IMC memproduksi perangkat lunak komputer. Nah, pabrik IMC itu memproduksi software komputer hampir berjalan terus-menerus. Nah, karena pabrik IMC itu masih memproduksi software komputer, makanya disebutnya sukute imasu, sedang membuat. Nah, tapi itu masih berjalan terus hari ini dan akan datang, makanya disebut IMC wa produk komputer softo sukute imasu. IMC memproduksi perangkat lunak komputer. Contoh lagi, supade nanpura o utte imasu. Supade nanpura o utte imasu. Di pasar swalayan dijual kecap ikan. Karena masih menjual kecap ikan hari ini dan akan datang, makanya utte imasu, sedang menjual. Padahal hasilnya itu, artinya itu di pasar swalayan dijual kecap asin. Nah, contoh selanjutnya, imoto wa daikaku de benkyou shite imasu.
Imoto wa daigaku de benkyou shite imasu. Adik perempuan saya kuliah di universitas. Karena dia masih belajar di universitas, makanya benkyou shite imasu. Maksudnya benkyou shite imasu itu tidak sedang belajar di sana. Maksudnya itu ini berkelanjutan, bukan hanya sebentar. Benar belajar, tapi berkelanjutan. Hari ini belajar, besoknya juga belajar. Makanya dibentuknya benkyou shite imasu. Adik perempuan saya kuliah di universitas. Nah, untuk yang keempat, kata benda ni ditambahi kata kerja. Partikel ni digunakan bersama dengan kata kerja seperti hairimasu, suarimasu, norimasu, noborimasu, tsukimasu. Kemudian menunjukkan hasil melakukan aksi dan tempat subjek berada. Contohnya seperti ini ya. Koko ni haite wa ikemasen. Koko ni haite wa ikemasen. Tidak boleh masuk ke sini. Koko ni suwatte mo ii desu ka? Koko ni suwatte mo ii desu ka? Bolehkah duduk di sini? Contohnya lagi. Kyoto eki kara 16番のバスに乗ってください。京都駅から16番のバスに乗ってください。Silakan naik bus nomor 16 dari stasiun Kyoto. Silakan naik bus nomor 16 dari stasiun Kyoto. Untuk selanjutnya nomor 5. Kata benda ni, kata benda yang kedua ditambah partikel o, kata kerja. Nah, partikel ini menunjukkan tempat kata benda kedua berada. Kata benda pertama akibat dari melakukan aksi. Contohnya, koko ni kurumao tomatte kudasai. Koko ni kurumao tomatte kudasai. Hentikan mobil di sini. Koko ni kurumao tomatte kudasai. Hentikan mobil di sini. Nah, untuk yang selanjutnya lagi, koko ni jusho kaite kudasai. Koko ni jusho kaite kudasai. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa digunakan dalam pembuatan kalimat bahasa Jepang. Nah, karena saya sudah menjelaskan temo ii desu ka, shite wa ikemasen, te imasu, dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakannya untuk membuat sebuah kalimat. Contoh-contoh yang gampang sekali itu jika kalian seperti ingin mengambil sesuatu. Contohnya, temo ii desu ka? Borupen o totemo ii desu ka? Bolehkah aku mengambil pen? Gohan o tabete mo ii desu ka? Bolehkah makan? Pokoknya perubahan bentuk te kamu tambahi ii desu ka? Bentuk te ii desu ka? Sampo shite mo ii desu ka? Bolehkah untuk jalan-jalan? Kalau semuanya kalian ingin pergi ke Jepang, Nihonge itte mo ii desu ka? Kalian minta izin ingin pergi ke Jepang, seperti itu. Gampang sekali. Kalau semuanya tewa ikemasan, tidak boleh. Tewa ikemasan, tidak boleh. Nah, gunakan kalimat-kalimat seperti itu agar kalian lebih berlancar dalam bahasa Jepang. Nggak usah takut salah. Kalau semuanya langsung pintar, itu robot, karena semuanya instalan. Tapi kalau manusia harus belajar dari kesalahan. Nah, lama-lama belajar, nanti kalian akan tahu sendiri hasilnya. Oke? Jangan lupa bikin sakubung, bikin suatu karangan, bikin ini, bikin itu, kata-kata kalimat satu dikit. Nanti lama-lama kalian nanti akan menguasai banyak kalimat. Nggak cuma teori, kalian harus praktek menulis. Temo ii desu ka? Tabako shitemo ii desu ka? Gohan o tabete mo ii desu ka? Kurumao notte mo ii desu ka? Gitu itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau kalian udah bisa menguasai pelan-pelan, nanti kalian akan menguasai semua kata-kata praktikal yang kalian pelajari. Oke, nggak usah takut salah. Selalu belajar. Nggak usah takut. Nggak usah malu. Kalau malu ya nggak bakal malu, malah malu-maluin nanti kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang. Oke. Yoku benkyou shite kudasai. Sayonara, jamata. Bye bye.